baby sosial itu adalah orang-orang yang disuruh party dan dibayar. Dari pengalaman sih kebanyakan yang udah ratusan ribu itu ya banyak tingkah sih. Oh banyak. Istilahnya kerjasamanya memang tertutup, tidak mungkin dibikinkan sosial media. Iya dong. Bikin aja micet. WeChat. Ya apapun chat-chat itu ya. Beberapa ada bule, beberapa ada lokal yang saya lihat foto profilnya itu ya orang lumayan tua dan mereka menawarkan zaman diri. Sekarang tuh tiba-tiba gadun. Mereka tiba-tiba menawarkan diri, saya lagi mencari sosok anak muda yang mau saya bayari apartemen. Waduh. Oke. Lanjut lagi Nri, kita masih ngebahas soal dunia hiburan dan dunia yang anak muda banget, yang kita banget lah, yang di bawah 25 ini kan. Di bawah 25 tahun ini. 25. Karena emang 25 kok pernah protes. Keluar nih. Nah, jadi Nri, mau ngebahas, lanjutin lagi nih. Iya. Soal kayak fenomena yang sekarang nih. Yang common sih gitu. Bener gak sih? Bahasa Inggrisnya jelek. Yang common menjamurnya coffee shop dan drinking place atau bar lah di Bali. Gimana sih sekarang menurut Andre sebagai orang yang sebagai orang yang berkecimpung lah ya. Berkecimpung. Nyari kata-kata itu susah sekali. Saya atau inisiator lah untuk si creative agency ataupun yang tadi apa namanya? Host crowd lah inilah. Pernah melihat fenomena yang ini? Menurut Andre sendiri gimana? Mungkin aku nge-breakdown dari sistem bisnis ya. Entah ini terjadi di Bali atau di luar Bali juga. Ini spesifik untuk coffee shop dan bar ya? Untuk coffee shop dan bar. Enggak spesifik untuk coffee shop dan bar ya, kebanyakan F&B. Jeleknya bisnis di Bali sih yang saya lihat, apa yang lagi tren. Oke. Latah. Nggak tahu kenapa mereka tuh bikin bisnis yang banyak orang bikin karena ini tren, ya udah kayak misalnya dulu capcin. Oke. Cappuccino cincau. Aduh. Abis apa sih itu yang kopi-kopian itu? Dalgona. Dalgona. Semua bikin. Satu lagi es kepal Milo. Tiba-tiba semua es kepal gitu kan. Sampai sekarang coffee shop tiba-tiba semuanya aja coffee shop gitu loh. Coffee shop. Padahal aku ngomong dari coffee shop dulu ya. Padahal banyak loh yang aku lihat coffee shop yang bagus menurutku nih ya. Ini versiku. Kalau versi orang beda ya sorry gitu. Tapi coffee shop yang bagus menurutku adalah coffee shop yang ngasih kita edukasi tentang kopi itu sendiri. Oke, jadi jadinya kita minum, kita biar tahu benda apa sih yang masuk ke tubuh kita ini. Ini terbuat dari apa? Dari gunung mana? Dipetiknya pakai kaki apa tangan? Gitu. Arabica atau robusta kayak gitu. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan coffee shop ya udah kalian dikasih minuman ya udah tanpa dikasih edukasi sedikit pun. Padahal banyak loh pada akhirnya gini. Persaingan bisnis entah ini sehat atau tidak sehat saya nggak ngerti. Pokoknya persaingan bisnisnya pada akhirnya banyak coffee shop yang benar-benar coffee shop itu mati karena coffee shop yang tren karena mereka berasal dari keluarga kaya raya yang punya modal besar, yang bisa hire influencer yang mahal-mahal. Dan membantu mempromosinya juga kan. Padahal bisa dibilang influencer yang datang ke sana pun juga nggak ngerti kopi. Jadi cuma membantu si venue-nya doang tanpa mengedukasi. Double kill-nya kayak gini. Si influencernya ini nggak ngerti kopi. Yang bikin bisnis kopi ini nggak ngerti kopi. Terus ngapain bikin coffee shop? Akhirnya mereka ini berdua kombinasi mematikan orang yang bikin bisnis karena dia ngerti kopi satu. Dan akhirnya sama food blogger yang benar-benar paham kopi. Karena balik lagi food blogger ya fenomena yang paling simpel lah di Indonesia. Agung Hapsah. Benar. Sekeren aku ngefans juga tuh sama dia. Sekeren itu. Sekarang satu videonya Agung Hapsah kita bandingin sama videonya
Lu Cinta Luna. Yang ini ya hamil ya? Iya. Selamat ya Lu Cinta Luna atas itu kehamilannya. Kita bandingin. Semoga sehat-sehat. Si Agung Hapsah ini produksinya seperti apa, terus dia mikir idenya kayak gimana. Ya produksi kita lah, mahal kan? Mahal sekali studio ini. Yang nonton pasti. Semoga saya membantu meningkatkan. Ya emang kayak gitu. Bukan salah kita sebagai konten kreator sih. Emang emang budaya di Indonesia seperti itu. Ya memang. Ya itu berlaku juga sama bisnis F&B yang F&B kita bahas juga ya tadi. Jadi kadang kuantitas atau image bisa mematikan bisnis yang sebenarnya gitu. Misalnya kayak paham bisnis tentang industri bisnis apapun gitu misalnya dan itu juga berlaku di bar. Oke. Bar juga sama aja sih. Banyak banget loh ini sekarang bar. Aku nggak tahu di luar Bali ya, di Bali banyak banget men. Banyak banget. Dan sampai di tengah kota juga bisa tiba-tiba ada bar loh. Aku punya sih. dan balik lagi sih sebenarnya gini. Ada kesamaan alkohol sama kopi itu ada kok kesamaan. Apa itu? Kira-kira? Sesederhana gini. Kenapa sih minuman mahal tuh nggak boleh dicampur sama Coca-Cola? Emang kenapa? Nggak boleh men. Nggak boleh? Minuman di atas harga 2 juta tuh sebenarnya nggak boleh dicampur Coca-Cola. Karena kamu tahu minuman ini disimpan di bunker selama 20 tahun. Keluar, dijual, dituangkan dan kamu campur dengan Coca-Cola yang manisnya luar biasa. Gula banget itu ya. Kamu nggak ngargain waktu si pembuat ini nyimpen barang ini sampai 20 tahun itu. Sebenarnya itu sih yang harus diedukasi ke orang gitu loh. Entah itu penikmat minuman apapun ya. Entah itu minuman yang manis-manis, minuman yang on the rock, seperti yang manis-manis dusta, minum-minum berat gitu karena kebetulan saya juga kenal sama brand. Jadinya kalau brand alkohol dan mereka pasti punya bartender kelas dunia lah bisa ini dibilang. Nih buat peminum-peminum baru nih, denger. Tapi ini tuh khusus buat yang udah legal age ya. 21 tahun. 21 tahun plus lah. Ya. Jadinya saya beberapa kali diajak keliling ketemu sama bartender kelas dunia. Mereka tuh pasti kalau orang yang benar-benar ngerti koktail lah, mereka tuh sebelum minum tuh benar-benar nyium sama ritualnya sama persis kayak kopi. Jadinya mereka nyium dulu dari aromanya, terus mereka hebatnya gini loh, mereka satu tegukan, mereka langsung tahu ini base-nya apa. Oke, entah itu vodka, gin, rum. Mereka tahu dan spesifik sama merek. Ini pasti ini. Oke. Aku tiba-tiba ditodong kayak gitu minum. Wah, tidak tahu ini basicnya apa. Bentar. Oh, ini MacBook Pro tahun 2019. Karena saya elektronik sekali. Bener gak sih? Bener ya? Kok enggak? 2019 ini. Ya terserah aku dong. terus. Intermezzo dikit. Dan gini. Pada akhirnya kenapa saya bilang kopi dan alkohol itu sama? Karena ada juga beberapa barista dan bartender yang bartender. Nah, jadinya ada loh emang bartender. Kalau bartender kelas dunia tuh mereka, aku pernah dengar kata-kata gini dari satu bartender lah yang adalah bartender gini. Minuman yang ini nggak enak. Jadinya dijadiin koktail tuh pasti nggak enak. Bentar dulu. Saya dalam hati sih cuma ngomong kayak gini. Tugas bartender tuh perasaan bikin minuman yang gak enak jadi enak. Iya, benar. Tugas ente apa gitu. Sambal doang dimakan, gak semua orang suka. Tapi diolahnya sih. Nah, cabai. Gitu, makanya diolah jadi sambal kan. Makanya kopi sama bar ya hampir sama sih menurut saya. Jadinya intinya seharusnya sih emang semakin banyak bar, semakin banyak coffee shop itu bagus sih. Makin banyak ngasih pilihan ke orang-orang mencari pelepas penat lah. Yes. Tapi ya balik lagi, paling nggak kasih edukasi lah. Gitu loh, walaupun sedikit ya, balik lagi budaya Indonesia sangat sedikit orang yang mau diedukasi. Oke, makanya channel-channel edukasi itu tidak berkembang. Bikinlah konten-konten yang yang dibasah-basah di air. Seperti mandi air angkat-angkat kuku. Iya.
Atau konten-konten yang clickbait tadi zaman sekarang juga kayak TikTok gitu misalnya. Oke, next Andre. Jadi menurut Andre mewakili Sugar Baby nih. Karena kan Sugar Baby kan membernya banyak ya. Udah kayak manajemen artis Korea gitu kan. Waduh. Sehat nggak sih kira-kira menurut Andre menjamurnya coffee shop dan bar ini, terutama di Bali, gitu untuk ekosistem bisnis lah, gitu. Terutama buat specifically mungkin buat anak muda gitu perkembangannya gitu. Sehat nggak sih menurutmu? Apa malah makin banyak adanya coffee shop dan bar ini akan menambah saingan, jadi bisnis jadi makin itu aja pas segala macam. Menurut pandangan Bung Andre, bagaimana? Kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi sih. Jadinya kalau misalnya ngelihat dari sana, ini salah satu marketing nightclub terbesar di daerah Legian lah. Mantap. Di salah satu owner di bar salah satu di daerah Kartika Plaza. Mereka omongannya sama persis ke saya. Mereka ngeluhnya kayak gini di masa pandemi ini ya. Mereka ngeluhnya kayak gini. Kita ini susah banget mas. Kita susah banget berkembang atau jaring konsumen. Karena di sepanjang jalan ini cuma kita sendiri loh yang buka. Oke. Coba sebelah kita semuanya buka. Kita nggak berjuang sendiri dan nggak akan sesusah ini mas. Oh, berarti bahkan venue aja tidak merasa kalau tempat lain buka itu saingan ya? Pada akhirnya pandemi ini ngajarin kita untuk persaingan itu sebenarnya nggak ada ya. Selama persaingannya sehat, mereka itu bukan pesaing, mereka itu partner. Oh, iya. Pada akhirnya misalnya satu jalan nih semuanya buka barnya. Misalnya aku sebagai konsumen, aku pasti jalan dulu ngelihat vibes-nya. Entah tiba-tiba ntar waktu jalan ada temen yang nyapa, ya udah aku kesana. Kalau nggak gitu pas muter lagi, oh mungkin kayaknya di sana deh enak. Ya, karena banyak pilihan. Ya. Bayangin kalau cuma satu pilihan, ngapain aku ke daerah sana? Iya, benar. Terus masalah saingan, balik lagi sih ke kualitas dari tempatnya dan konsepnya masing-masing ya. Walaupun misalnya satu deret ini semuanya jualannya sama, harganya juga sama, pasti ujung-ujungnya kualitas. Entertainmentnya mereka nggak mungkin dong. Dalam satu waktu bandnya sama semua kan nggak mungkin. Iya benar. Pasti bandnya beda-beda, DJ-nya beda-beda. Ya. Sekarang tergantung sama fasilitasnya mereka. Kalau aku sih biasanya kemanapun sih, nggak cuma coffee shop, nggak cuma bar, restoran. Pasti yang saya masukin pertama itu adalah toilet. Kena lihat toiletnya bersih atau enggak atau apa secara toiletnya bersih atau enggak? Kalau toiletnya bersih, pasti orang-orang yang bekerja di dalamnya ini pasti mereka concern banget sama kebersihan. Sesederhana itu sih. Apalagi sekarang kita di masa pandemi kayak gini lah ya gitu ya. Tips tuh buat yang punya tempat baru tuh, toilet tuh kebersihannya penting. Yes, makanya salah satunya. Makanya harus sih benar-benar dikasih reward untuk housekeeping sih. Oke. Jadi semua selain memang si tim dari marketing dan operasional segala macam tuh housekeeping tuh jadi salah satu yang benernya harus dipertimbangkan ya ketika orang buka. Sebenarnya gini. Ini salah satu masukan juga sih untuk para customer. Jadinya customer tuh jangan hanya ngasih tips ke server atau ke marketingnya yang nemenin mereka minum misalnya. Kasih tip juga ke housekeeping ini loh. Bayangin loh mereka itu harus per 5 menit ngecek toilet dan apalagi nightclub bar. Oh iya ya. Di toiletnya basah atau enggak, kering atau lantainya. Mereka tuh tiap hari ngebersihin muntahnya orang loh. Tuh kebanyakan sih. Dan gajinya mereka apakah lebih tinggi daripada manajer? Belum tahu. Nggak mungkin tak? Iya benar. Manajer kan nggak mungkin dong housekeeping gitu loh. Housekeeping ya bisa dibilang pekerjaan rendahan lah bisa dibilang. Sorry to say untuk itu. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Dan makanya kita sebagai customer paling nggak kita ngasih tips lah ke mereka. Itu walaupun dalam artian bukan karena mereka nggak ngapa-ngapain kok. Bentar dulu. Orang berat juga ya. Temanmu muntah ini siapa yang bersihin bos gitu loh. Misalnya tiba-tiba nggak mungkin manajernya dong, nggak mungkin GM-nya dong. Nah, misalnya tiba-tiba minuman tumpah nggak mungkin dong manajer yang ngebersihin, pasti housekeeping. Kalau misalnya nggak dibersihin kamu kepleset. Iya, masalah lagi. Bisa. Seperti itulah. Jadinya intinya balik lagi satu kualitas. Kalau misalnya udah kualitasnya oke,
saingan ya balik lagi pasti customer bakalan balik sih. Karena jujur aku juga dari sisi yang penikmat hiburan itu juga nggak mungkin datang ke satu tempat itu dalam 1 minggu itu ke tempat yang itu terus. Iya dong. Pasti ke tempat-tempat lain, nyoba tempat lain untuk menghilangkan, misalnya satu sisi menghilangkan penasaran, mencari hiburan, pas segala macam itu nggak mungkin di satu tempat. Melihat wajah-wajah yang baru, wajah-wajah baru, koneksi-koneksi baru, teman-teman baru yang nggak tahu pulang sama siapa gitu. Ya. Itu nanti di-cut aja. Lanjutin lagi nih, Ndri, soal tadi kita ngomongin soal coffee shop nih. The Magendra ini di belakang. Di studio kita yang super mewah ini. Iya. Ya, ada krunya banyak di belakang, tapi cantik. Gitu. Yang di ujung juga cantik. Siapa namanya? Herman kan ya? Si Herman. Cantik itu kita nanti ke belakang bakal nyobain beberapa signature dari coffee shopnya The Magendra. Jadi The Magendra ini ada kombinasi house blend yang 30%-nya itu dari jagung jeget. Ini nyontek ya. Soalnya sih ngerti gue kopi. 30% Wanagiri natural, 20% Java Jampit, dan 20% Toraja. Nah, tuh. Dan itu dari beberapa daerah ya. Dari Aceh, dari Bali, dari East Java itu East utara, Jawa. Barat. East apa ya? East apa? Timur ya? Timur. Woi. Jawa Utara, Jawa Selatan, sama dari Sulawesi Timur dan juga. dari Sulawesi Selatan. Tuh, ini nyontek nih soalnya bukan nggak ngerti, emang nggak ngerti aja soal kopi, jadi mesti nyontek sama prompter. Tanah Aceh itu bagus-bagus ya. Tanah Aceh itu bagus-bagus tanamannya ya. Tanaman-tanaman dari Aceh itu bagus-bagus ya. Kalau ngomongin tanaman Aceh kan abis ada yang kena tuh. Oke, Mactizen. Jadi mungkin segitu dulu hari ini ngobrol-ngobrol kita, karena aku tidak punya basic jurnalis yang bagus soalnya untuk terlalu mengulik lah gitu. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman penasaran tentang apa itu Sugar Baby Officially, bisa follow di Instagramnya. Sugar Baby Socially. Sugar Baby Socially. Yes. Officially tadi gue bilang gitu. Ya pokoknya follow aja di bawahnya, nanti ditulis sama editornya, woi jangan salah ngomongnya, jangan salah nulisnya, tulis di bawah. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada materi atau hal menarik yang tentang keseharian anak muda masa kini dan fenomena yang terjadi saat ini, bisa DM aja dan lagi di kolom bawah sini. Nanti bisa di DM atau misalnya mau gantiin saya sebagai host, boleh. Mau jadi partner saya ngobrol-ngobrol di sini, boleh, silakan. Nanti pokoknya subscribe aja atau follow di bawah sini. Oke? Segitu belepotan ngomongnya. Itu ketawa lagi. Ya, sampai ketemu ya. Mactizen, bye.